Baik, pada video sebelumnya kita telah membuat database dan tabel menggunakan perintah create, alter, dan drop. Pada video ini kita akan membuat kembali tabel-tabel yang saling berelasi atau mempunyai kardinalitas. Nah, kardinalitas adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Biasanya, kardinalitas memiliki hubungan satu ke satu atau one to one, kemudian one to many atau satu ke banyak, atau many to many atau banyak ke banyak. Nah, untuk itu kita akan mencoba menghubungkan antara satu tabel ke tabel lainnya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel customer terlebih dahulu di dalam latihan DB. Create table customer. Kita buat kode customer dengan tipe data varchar, panjangnya 12. Kita jadikan primary key. Kemudian nama. Nah, di sini kita akan menambahkan customer ya di akhir nama. Kenapa? Karena nama ini akan memiliki penulisan yang sama di tabel lain jika memang tabel lain memiliki tabel nama juga. Untuk itu kita bedakan sesuai dengan nama tabelnya, yaitu nama customer. Kita buat tipe datanya teks, kemudian alamat, kemudian email, kemudian HP, dan yang terakhir adalah telepon. Baik, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat tabel apa saja yang sudah ada di dalam database latihan DB. Nah, di sini kita hanya mempunyai dua tabel, yaitu barang dan customer. Kemudian kita akan melihat apakah dari kedua tabel ini sudah memiliki relationship yang di dalamnya terdapat kardinalitas. Nah, untuk itu silakan teman-teman pilih database, kemudian reverse engineer, kemudian kita pilih next, kita next lagi, kita pilih database-nya itu latihan DB, di next lagi, kita next, execute. Kita next lagi, finish. Nah, di sini kita telah berhasil membuat diagram IR ya, atau IR diagram. Nah, IR diagram ini merupakan diagram yang merepresentasikan relasi antar tabel. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel barang. Tetapi dari kedua tabel ini tidak memiliki relationship atau hubungan. Nah, akibatnya apa? Jika tidak mempunyai relationship atau hubungan, akibatnya nanti tidak akan terjadi akurasi data. Karena antara tabel customer dengan tabel barang tidak memiliki ketergantungan. Nah, untuk itu kita akan membuat relationship dengan menambahkan tabel baru, yaitu tabel pembelian. Jadi kalau kita lihat kardinalitasnya adalah banyak customer, banyak barang. Nah, untuk itu berarti customer dan barang ini mempunyai kardinalitas banyak ke banyak. Nah, atau N ke M ya, seperti ini kalau kita membuat secara otomatis. Tapi di sini kita akan membuatnya menggunakan perintah script SQL. Nah, sekarang kita kembali lagi dan kita akan membuat tabel pembelian. Create tabel pembelian. Nah, karena kita akan menghubungkan antara tabel customer dengan tabel barang, maka di tabel pembelian akan memiliki primary key dari kode barang dan kode customer pada masing-masing tabel customer dan tabel barang.
kita buat di sini kode barang. Nah, kemudian tipe datanya juga harus sama ya, seperti asalnya, yaitu di tabel barang. Berarti namanya juga harus sama, sama-sama kode barang, dan tipe datanya pun harus sama, yaitu varchar 12. Jadi kalau seandainya tidak sama, maka tidak akan terjadi relationship atau hubungan. Kemudian kita tambahkan kode customer varchar 12. Selanjutnya tanggal pembelian, tipenya date, kemudian jumlah pembelian, tipe datanya int atau integer dengan panjang 5. Nah, kemudian kita jalankan. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi relationship antara ketiga tabel tersebut. Reverse engineer. Kita next lagi. Nah, ini sudah muncul ya ketiga-tiganya. Tapi di sini belum ada hubungan. Nah, jadi nanti tabel pembelian ini akan menjadi penengah antara tabel barang dengan tabel customer. Jadi cara membacanya banyak customer, banyak barang, ya. Maka ini hubungan adalah banyak ke banyak atau many to many, banyak customer, banyak barang. Sehingga di sini akan terjadi hubungan satu customer banyak pembelian, satu barang banyak pembelian atau satu ke banyak ke banyak ya. Kalau kita melihat dari customer ke pembelian atau dari barang ke pembelian. Tetapi jika kita melihat dari customer ke barang, itu bukan satu ke banyak, tetapi banyak ke banyak. Nah, sekarang kita akan membuat relationship-nya. Nah, untuk membuat relationship atau kardinalitas, kita bisa menambahkan perintah alter table. Nah, teman-teman masih ingat ya, alter table itu berfungsi untuk merubah struktur tabel. Nah, di sini alter table, kemudian nama tabelnya tabel apa? Nah, berarti di sini kita akan membuatnya di tabel pembelian. Kenapa di pembelian? Karena di dalam pembelian terdapat dua foreign key, yaitu kode barang dan kode customer. Kemudian di sini kita tambahkan keyword add constraint. Kemudian nama relasinya kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian foreign key, kemudian reference dan nama tabelnya. Nah, nama tabel ini adalah tabel barang dan tabel customer. Nah, untuk itu sekarang kita langsung coba saja. Alter tabel pembelian, add constraint, kemudian nama relasinya misalnya FK atau foreign key dari barang, kemudian foreign key, kemudian kode barang yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian reference ya atau referensi atau keterhubungan dengan tabel barang. Primary key-nya adalah kode barang. Sekarang kita jalankan. Nah, di sini ada kesalahan, kita belum menambahkan S ya. Kita eksekusi lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, kita lihat di sini. Ini juga belum ada ya, karena ini belum ter-refresh. Oke, kita kembali lagi. Dan kita juga akan menambahkan constraint di tabel pembelian pada tabel customer. Alter tabel pembelian, add constraint FK customer, foreign key, kode customer, reference customer, kemudian kode customer. Oke, kita jalankan.
Oke, sekarang sudah berhasil. Nah, kita buat lagi ya untuk melihat perbedaan antara IR yang belum terrelasi dengan IR yang sudah terrelasi. Kita pilih database, reverse engineer. Nah, sekarang kita bisa melihat ya bahwa di sini sudah terjadi relationship ya. Nah, teman-teman bisa melihat kalau ini simbolnya satu, kalau yang seperti kaki gagak ya atau crossfoot ini disebutnya banyak. Berarti dari customer ke barang ini hubungannya banyak ke banyak karena customer ke pembelian, satu customer banyak pembelian, satu barang banyak pembelian. Ini sudah terjadi atau sudah adanya relationship atau hubungan. Tidak seperti yang sebelumnya yaitu seperti ini. Ini masing-masing berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selain menambahkan kardinalitas, kita juga bisa menghapus kardinalitas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya, jika terjadi perubahan terhadap struktur tabel, kita bisa merubahnya tanpa harus memiliki keterikatan dengan tabel lain. Nah, untuk itu sekarang kita akan mencontohkan cara menghapus kardinalitas terhadap tabel yang sudah berelasi. Nah, di sini perintahnya ada alter nama tabel, kemudian drop constraint, kemudian yang dihapus adalah nama relasinya. Nah, untuk itu sekarang kita langsung mencobanya saja. Nah, sekarang kita akan menghapus kardinalitas dari tabel pembelian ke tabel customer. Baik, sekarang kita coba alter tabel pembelian drop constraint FK customer. Nah, jadi yang dihapus adalah nama relasinya yaitu FK customer, yaitu yang ini ya, yang dihapus. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini juga masih belum terupdate. Kita buat lagi. Nah, sekarang antara tabel pembelian dengan tabel customer sudah terputus relasinya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.